Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang masih tetap rindu dan setia untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk sama-sama berkumpul di dalam firman Tuhan untuk bahan khotbah minggu tanggal 17 September tahun 2023 yang terambil dari kitab Filipi. Filipi yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan isinya, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Hari yang baru, kesempatan yang baru, senantiasa Tuhan berikan. Kiranya hari dan kesempatan ini bisa kami pakai untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan dan kembali meneguhkan tekad kami untuk beriman teguh kepada Tuhan saja, sehingga kami mampu bersaksi bagi sekitar kami, bagi dunia ini, bahwa Tuhan adalah Allah yang mempunyai kehidupan kami, yang senantiasa memberkati orang percaya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran-Mu, sehingga Dia bisa menjadi alat Tuhan menyampaikan segala yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca nats firman Tuhan dari kitab Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama, demikianlah isinya. Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Sampai demikian nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita, dan tema untuk kita renungkan adalah setiap waktu memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap harinya kita semua tentunya melewati banyak situasi dan kejadian demi kejadian. Ya, benar begitu ya. Setiap hari banyak kejadian, situasi yang kita hadapi. Baik itu situasi sulit, ya, kejadian buruk, atau sebaliknya. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap saudara biasanya di dalam merespon situasi yang sulit, keadaan yang buruk, di mana saudara mungkin terpenjara oleh masalah dan berada dalam keadaan posisi lemah untuk menyatakan pendapat? Reaksi yang seperti apa yang saudara tunjukkan? Apakah cenderung menjadi diam, pasif, lalu menyerah pada keadaan? Atau masihkah saudara mampu untuk berjuang menggunakan setiap kesempatan di dalam situasi tersebut?
Ada satu kisah tentang seorang pemuda. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu berdekatan. Ibunya meninggal, lalu tidak lama kemudian bapaknya ikut meninggal. Meninggalnya kedua orang tuanya membuat ia dan adiknya bukan hanya syok, syok berat oleh karena duka cita yang sangat mendalam, tetapi mereka juga terpaksa harus mandiri menghadapi beban hidup, di mana selama ini orang tua mereka lah yang sibuk bekerja mencukupi semua keperluan mereka. Maka karena hidup harus terus berjalan, semua harus dihadapi. Sebagai anak sulung, si pemuda tadi pun berjuang. Ia bekerja di sana sini, bekerja paruh waktu, bahkan menjadi sales keliling demi bisa memuliakan adiknya. Meski dia sendiri harus menunda perkuliahannya, dia cuti. Lalu pada suatu hari, ketika dia sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran, tidak sengaja dia mendapati ada dompet seorang pelanggan restoran yang ia baru layani jatuh di lantai. Sang pelanggan itu sudah berangkat dengan mobilnya. Dia menangkap dompet itu, lalu dia melihat dari lipatan dompet tersebut dari luar bahwa ada banyak uang di dalam dan ada banyak berbagai macam kartu di dalamnya. Melihat hal itu, si pemuda berpikir, pasti orang ini akan merasa sangat kesulitan ketika dia sadar dia telah kehilangan dompetnya. Maka tanpa berpikir panjang, si pemuda tadi langsung berlari mengejar mobil yang baru saja keluar dari halaman restoran tempat dia bekerja. Dengan sekencang-kencangnya dia mengejar. Sampai pada akhirnya si pelanggan yang tengah mengendarai mobilnya tadi keheranan, kenapa ada orang yang mengejar di belakang. Dia pun meminggirkan mobilnya, lalu turun, dan si pemuda datang mendekatinya sambil menyerahkan dompet tadi. Si pelanggan restoran tadi terkejut bukan main, dan dia baru sadar bahwa dompetnya sudah jatuh. Melihat kejujuran si pemuda tadi, dia simpati, lalu mengajak si pemuda tadi untuk bekerja bersama dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan si pemuda yang berada dalam keadaan susah, butuh uang, tidak membuatnya jatuh dalam godaan untuk menggunakan kesempatan itu mencuri yang bukan miliknya, mencuri dompet dan isinya. Tetapi kesempatan itu tetap dia pakai untuk menunjukkan kejujuran jati dirinya, sehingga dia memperoleh kesempatan yang baik. Situasi hidup yang sulit, yang sedang butuh uang, tidak membuat dia gelap mata. Kebaikan yang ia lakukan berbuah kesempatan yang baik. Saudara, adakah yang punya pengalaman yang serupa? Situasi yang sulit namun tetap mampu melakukan kebaikan, itu akan membuka berbagai kesempatan yang baik. Inilah yang terjadi pada Rasul Paulus saat ia dipenjarakan, sehingga situasi berat dan penderitaannya ketika dia pakai menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil, terjadilah kemajuan Injil sebagaimana yang dia katakan dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Filipi ini merupakan surat yang ditulis Rasul Paulus ketika ia di dalam penjara, yang isinya adalah nasihat. Nasihat kepada jemaat di kota Filipi agar tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Ia juga mendorong umat yang ada di Filipi supaya tetap setia memberitakan Injil di dalam berbagai keadaan. Situasi Rasul Paulus yang terpenjara di Roma pada waktu itu, di dalam penjara bawah tanah yang pengap,
yang dingin, yang lembab, yang minim cahaya, jauh dari rasa nyaman dan aman, tidak membuat dia berhenti untuk memberitakan Injil, tidak menjadi penghalang baginya untuk senantiasa juga memikirkan pertumbuhan jemaat. Kalau kita baca dari ayat yang pertama sekali, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, mendengar kabar dari jemaat Filipi, dan mengingat jemaat Filipi di dalam setiap doanya. Dia juga bahkan mengungkapkan rasa rindunya di ayat yang ke-8. Dia katakan, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara dikasih Tuhan, biasanya perasaan rindu itu muncul kalau ada rasa kasih, ada rasa sayang. Dan rindu itu biasanya ditujukan kepada orang yang dekat di hati. Jadi bisa kita gambarkan kedekatan antara Rasul Paulus dan jemaat Filipi itu sangat mesra. Sehingga Rasul Paulus menaruh nama jemaat Filipi di dalam setiap doanya. Kemudian Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ia sangat bersuka cita. Justru melalui apa yang dia alami, dia terpenjara menyebabkan adanya kemajuan Injil. Maksudnya apa? Maksudnya keberadaan Rasul Paulus yang dipenjarakan ternyata membuat seluruh istana dan juga orang-orang lain mengenal Kristus yang ia beritakan. Bisa kita baca di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Dia dipenjarakan tetapi nama Kristus semakin dikenal. Kenapa? Karena kalau kita bisa pakai istilah yang sekarang, Paulus ketika itu cukup viral namanya. Orang banyak membicarakan Paulus tentang apa sebabnya dia dipenjara, apa kesalahannya. Dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak melakukan kejahatan sebagaimana orang-orang jahat lain lakukan. Tetapi dia dipenjara. Dan inilah yang membuat orang-orang tahu siapa Kristus yang ia beritakan. Keadaan yang buruk ternyata membuat kemajuan Injil. Itu yang diimani dan direnungkan oleh Rasul Paulus. Selain itu, keberadaan Rasul Paulus di penjara juga menjadi sebuah kesempatan baginya. Dia pakai kesempatan itu untuk memperdengarkan Injil kepada orang-orang yang ada di penjara. Karena itu Rasul Paulus menyatakan bahwa ia bersuka cita meskipun dia sedang berada di dalam penjara. Tidak sedikit pun Rasul Paulus mengeluh atas keadaannya, tetapi dia memakai waktunya dengan baik untuk terus memberitakan Injil. Pertanyaan refleksi, apa yang membuat Rasul Paulus kuat, sanggup untuk terus memberitakan Injil meski berada di dalam penjara yang sangat-sangat tidak nyaman itu? Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang Rasul Paulus yang dulu, yang berani mengejar, menangkap, bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Pada suatu titik balik dia berubah total, mengenal Kristus, percaya Kristus, menjadi rasul. Titik balik itu membukakan mata rohaninya, membuat ia mau rela mati demi Kristus dan memberitakan Injil hingga ujung hidupnya. Rasul Paulus meski sempat beberapa kali dipenjara, bahkan dia matinya juga disiksa, ia tetap setia dalam memberitakan Injil. Kemudian di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, Rasul Paulus juga menyinggung tentang pemberita-pemberita Injil yang dibaginya dalam dua kelompok atau golongan. Ada kelompok yang memberitakan Kristus karena dengki, karena perselisihan, karena kepentingan pribadi.
Dan kelompok berikutnya, orang yang memberitakan Injil, memberitakan Kristus karena kasih. Ini menggambarkan bahwa orang yang memberitakan tentang Kristus dengan maksud dengki, dengan maksud buruk, itu bertujuan supaya memperberat hukuman Rasul Paulus. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-17. Tetapi di sisi lain masih ada orang-orang yang dengan tujuan baik, dengan tujuan kasih, yang memperkenalkan Kristus kepada orang banyak. Dan untuk kedua kelompok atau dua golongan ini, Rasul Paulus tetap bersyukur. Dia tetap bersuka cita sebagaimana yang dikatakan di ayat 18-19 kalau kita baca kelanjutannya. Karena apa? Karena bagi Rasul Paulus yang penting nama Kristus diberitakan. Yang penting Injil semakin diketahui. Tidak penting apa motivasinya, yang penting orang banyak semakin mengenal Kristus. Lalu apakah pesan yang bisa kita petik dari nats ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama, situasi buruk yang dialami Rasul Paulus di penjara, justru muncullah hal yang baik dari keadaan itu. Artinya, keadaan yang buruk tidak melulu menghasilkan sesuatu yang buruk. Mungkin bisa jadi ada dari saudara yang saat ini berada dalam keadaan atau situasi yang buruk, tidak nyaman, berbeban berat. Tetapi bisa jadi itulah cara Tuhan untuk menunjukkan hal-hal yang baik. Hal yang buruk bisa jadi membuahkan hal yang baik. Yang penting adalah tetap beriman. Situasi yang buruk bukan berarti otomatis tidak ada hal yang baik di baliknya. Karena kalau kita terus beriman, Tuhan pasti memberkati. Ingat, rasa pahit bukan otomatis racun. Sesuatu yang pahit bukan berarti racun. Karena obat pun rasanya pahit, tetapi sifatnya menyembuhkan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, meski ada hal yang buruk menimpa kehidupan kita, tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada hal yang baik di balik situasi buruk yang menimpa kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yang penting bagi Rasul Paulus adalah kemajuan Injil. Bukan kenyamanannya, bukan bagaimana dia menikmati hari-harinya. Meski ia di penjara sekalipun, dia pergunakan waktu itu untuk memberitakan tentang Kristus. Itu dia pakai sebagai kesempatan. Artinya apa? Kita yang mengaku sebagai orang percaya saat ini tengah diingatkan bahwa dalam setiap keadaan kita harus tetap memberitakan tentang Tuhan. Jangan sibuk membalas orang-orang yang telah memenjarakan, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita berada dalam keadaan situasi buruk. Rasul Paulus tidak sekalipun berpikir untuk balas dendam pada orang-orang yang telah memenjarakannya. Tetapi dia pergunakan itu sebagai kesempatan. Justru dia bersyukur berada di dalam penjara karena situasi itu membuat nama Kristus makin dikenal. Dia juga punya kesempatan untuk memperdengarkan Injil kepada orang-orang di penjara. Maka mari sebagai orang percaya kita pun hendaknya demikian. Apapun keadaan kita saat ini, siapapun orang yang telah membuat kita berada dalam masalah, jangan sibuk atau fokus untuk meratapi nasib, tetapi pakailah kesempatan itu untuk bersaksi. Bersaksilah tentang Tuhan, menjadi contoh yang benar dari setiap kata-kata yang kita ucapkan, memotivasi orang, menguatkan iman orang lain. Jangan sampai kita banyak berkata-kata tetapi prakteknya nol. Berkata-kata juga harus sesuai dengan tindakan. Itulah yang dinamakan berintegritas.
Jadilah pribadi yang berintegritas sesuai kata dan tindakan. Anak-anak kita juga memperhatikan apabila kedua orang tuanya tidak berintegritas, maka lahirlah generasi-generasi yang juga tidak berintegritas. Tetapi kalau anak-anak kita sejak dini, sejak masih muda, sudah dibimbing untuk menjadi pribadi yang berintegritas sesuai kata dan perbuatan, maka lahirlah generasi-generasi yang militan di dalam iman. Minggu ini dinamakan Minggu Permata. Menurut liturgi gereja GBKP, minggu ini namanya adalah Minggu Permata, sehubungan dengan hari ulang tahun Permata yang ke-75 tahun. Permata yaitu Persaudaraan Anak Gerejanta yang terbentuk tanggal 12 September tahun 1948. Itu adalah salah satu persekutuan untuk pemuda-pemudi yang sudah naik sidi atau ngawan. Salah satu kategorial yang dilayani di tengah-tengah gereja GBKP. Hari ini di Minggu Permata dengan nats Filipi 1 ayat 12-17, pemuda-pemudi gereja diingatkan untuk tidak mudah menyerah pada keadaan. Sesulit apapun, seburuk apapun situasi yang menimpa pemuda-pemudi gereja, percayalah bahwa Tuhan terus berkarya memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kita mampu bersyukur. Melalui Minggu Permata juga pemuda-pemudi gereja diharapkan jangan lewatkan kesempatan. Setiap waktu kita diberi kesempatan untuk bersaksi, untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi teladan dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Maka jangan melewatkan kesempatan. Jangan tunggu keadaannya baik. Jangan tunggu keadaan kita sejahtera, berada di puncak, baru kita mau bersaksi tentang Tuhan. Karena bisa jadi keadaan yang sejahtera, berada di puncak, justru membuat kita lupa untuk bersaksi tentang Tuhan. Ada banyak orang yang seperti itu, yang di dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, punya jabatan, justru lupa untuk bersaksi tentang Tuhan. Bacaan kita yang terambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 26-39 itu menunjukkan bagaimana Yerobeam, seorang pemuda yang rajin bekerja, yang tangkas, yang dengan segenap kekuatannya mau mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya, sehingga mencuri perhatian dari Raja Salomo. Yerobeam pun diangkat raja untuk mengawasi semua pekerja. Lalu ternyata Yerobeam dipilih Tuhan melalui Nabi Ahia untuk menjadi alat Tuhan, ya. Dipakai Tuhan menjadi raja memerintah Israel. Dan Tuhan berjanji akan menyertai Yerobeam asal ia taat kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, Raja Salomo yang dikenal raja yang bijaksana, yang kekuasaannya luas di seluruh negeri, yang hubungan internasionalnya baik, dibuktikan dengan adanya perkawinan dengan perempuan-perempuan bangsa asing untuk memperluas kekuasaannya. Tetapi dalam situasi yang baik itu, Raja Salomo justru jatuh ke dalam penyembahan dewa-dewi yang disembah oleh istri-istrinya. Salomo tidak mempergunakan kekuasaannya, keadaannya yang baik untuk membawa orang-orang menyembah Tuhan Allah. Oleh sebab itu Tuhan menghukum Salomo dan keturunannya, di mana kerajaan Israel kemudian terpecah menjadi 2 bagian. Dan Yerobeam, bukan keturunan Salomo, dipilih Tuhan menjadi raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan yang baik bila tidak dipergunakan menjadi kesempatan untuk melakukan hal yang baik,
itu akan sia-sia, berlalu begitu saja. Ujung-ujungnya mendatangkan bencana. Maka kita diingatkan hari ini, pakailah setiap kesempatan ya. Ketika keadaanmu baik, pergunakan itu untuk melakukan hal yang baik. Dan ingat, keadaan yang buruk sekalipun, bila dipergunakan sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang baik, maka hasilnya pun akan membawa berkat. Maka hai permata-permata GBKP, masa muda itu hanya sekali. Maka jangan biarkan berlalu begitu saja. Jangan lewatkan kesempatan masa mudamu untuk melakukan firman Tuhan, untuk semakin mengenal Kristus. Memang untuk tetap taat pada firman Tuhan, bersaksi tentang Kristus bukan hal yang mudah. Butuh pengorbanan. Rasul Paulus saja bahkan dipenjara beberapa kali dalam memberitakan tentang Injil. Masa muda yang diwarnai dengan perjuangan-perjuangan mencapai nilai-nilai yang baik di sekolah atau di perkuliahan, mencapai cita-cita atau pekerjaan yang baik, sibuk menata masa depan, meraih segala target demi target, harusnya tidak membuat permata lupa untuk terus bersaksi tentang Tuhan. Beritakanlah tentang Tuhan melalui ketekunanmu menimba ilmu, prestasimu dalam pendidikan, kerajinanmu di dalam beribadah, baik ibadah minggu, ibadah PA Permata, PJJ. Pakailah masa mudamu untuk bersaksi tentang Kristus melalui sikapmu dalam bergaul, menjaga pergaulan, bekerja dengan jujur apabila sudah bekerja, dan masih banyak cara untuk permata, pemuda-pemudi gereja bersaksi, memberitakan tentang Kristus. Memang pasti ada banyak cobaan ya. Tapi asalkan engkau tidak mengandalkan dirimu, kepintaranmu sendiri, engkau pasti dimampukan oleh Tuhan. Andalkanlah Tuhan, maka Tuhan akan beri hikmat. Tema kita untuk kita renungkan hari ini adalah setiap waktu memberitakan Injil. Kita tidak berbicara tentang jam demi jam, menit demi menit. Waktu yang dimaksud adalah kesempatan. Setiap waktu berarti adanya kesempatan. Setiap kesempatan itu dipergunakan untuk memberitakan tentang Kristus. Melalui apa? Melalui sikap. Tunjukkan sikap-sikap bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan, di mana dan kapan saja. Dan sebagai orang tua pun kita juga harus menunjukkan teladan, memakai kesempatan. Mumpung anak-anak kita masih muda, mari kita persiapkan mereka untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Sejak dini, bawalah mereka untuk beriman, bimbing kepada Tuhan. Jangan hanya sibuk bekerja dan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta boleh, tapi ingat, anak adalah harta yang lebih berharga dan tak ternilai, tidak tergantikan oleh apapun. Maka selagi ada kesempatan, hai orang tua, bimbinglah anak-anak kita untuk beriman. Karena kelak itulah yang memberikan kita kebahagiaan. Anak-anak yang takut akan Tuhan itu jauh lebih berharga dari mobil mewah, rumah mewah, tas branded, dan seterusnya. Anak-anak yang takut akan Tuhan itu akan membawa kita dalam kehidupan yang damai, sejahtera. Maka mari kita bekali generasi gereja, khususnya pemuda-pemudi, bukan hanya dalam pendidikan, tetapi berikan juga mereka kesempatan untuk bersosial sebagai permata yang membanggakan gereja, supaya mereka bisa bersekutu, mempelajari firman Tuhan, dan kemudian mampu bersaksi tentang Kristus.
Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Selamat bersaksi, selamat ulang tahun buat Permata. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, saat ini Engkau masih bimbing kami untuk kembali diingatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai orang percaya, kami mau bertekad untuk bersaksi di mana dan kapan saja, memberitakan tentang Tuhan, baik melalui kata-kata yang menguatkan, yang memotivasi, yang menjadi berkat bagi sesama kami, juga melalui sikap tindakan kami, tindakan yang jujur, yang baik, yang mau peduli akan sekitar. Sehingga ya Bapa, melalui kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan memuliakan Kristus. Di dalam nama Yesus, kami naikkan tekad ini, kiranya Roh Kudus memampukan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.